Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan baru hari ini. Sebelum memulai aktivitas, mari kita menenangkan hati dan datang kepada Tuhan untuk membaca firman-Nya. Kiranya Tuhan berbicara dan menguatkan kita melalui renungan pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang Engkau berikan. Terima kasih atas kasih setiamu yang baru setiap hari. Saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, buka pikiran dan hati kami supaya mengerti kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami baca menjadi kekuatan, penghiburan, dan petunjuk dalam menjalani hari ini. Jauhkan kami dari kekhawatiran dan penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Roh Kudus, tuntun kami selama renungan ini agar kami bukan hanya mendengar firman tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan adalah Tuhan adalah pertolongan kita. Mazmur 121 ayat 1 berkata, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sejak semula rencana iblis adalah menghancurkan hidup manusia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Adam, Hawa adalah korban pertama rencana ini. Jatuh dalam dosa karena tipu muslihat iblis. Mereka kehilangan berkat Tuhan sehingga terusir dari Taman Eden dan hidup dalam penderitaan. Usaha iblis mencari mangsa terus dilakukan hingga sekarang. Terlebih-lebih di akhir zaman ini, iblis tahu waktunya sangat singkat. Karena itu ia tidak membuang kesempatan. Rasul Petrus mengingatkan kita, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh karena ia begitu berpengalaman memperdaya dan menipu manusia. Bila kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi korbannya. Iblis mempunyai 1001 cara mengecoh, menjebak, memperdaya manusia, mengiming-imingi harta, uang, jabatan, popularitas dengan jalan pintas, sehingga banyak orang tergiur karenanya. Sebagai orang percaya, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Dialah yang hidup dan yang berkuasa, sanggup memberkati kita secara melimpah. Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya berkat jasmani yang disediakannya, berkat-berkat rohani pun diberikannya bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Seringkali kita tidak sabar menantikan jawaban Tuhan, namun sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Artinya Tuhan tahu setiap pergumulan hidup kita. Dia melihat dari surga semua penderitaan yang kita alami. Ia memiliki rancangan luar biasa dalam kehidupan orang percaya
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan, menghibur, dan mengingatkan kami melalui kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Tuhan, tolong kami agar firman yang kami terima hari ini boleh tinggal di dalam hati dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kami. Berikan kekuatan menghadapi segala tantangan, hikmat dalam mengambil keputusan, dan damai sejahtera dalam menjalani hari ini. Kami serahkan pekerjaan, keluarga, kesehatan, serta seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Sertai dan lindungi kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.